Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang evolusi teori organisasi atau perkembangan perubahan teori organisasi dari masa ke masa. Nah, ada beberapa teori, ada beberapa perkembangan teori yang akan kita diskusikan dan semuanya itu mengacu pada rentang waktu awal abad 20 dan sampai awal abad 20 sampai sekarang. Ada 4 yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah teori teori organisasi klasik, itu berkembang di sekitar tahun 1900-an sampai 1930. Yang kedua, teori organisasi neoklasik, dia berkembang di tahun 1930-an sampai 1960-an. Yang ketiga, teori organisasi modern, dia berkembang tahun 1960 sampai 1975. Dan yang terakhir adalah teori organisasi postmodern. Dia berkembang di tahun 1975 sampai saat ini. Dan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori organisasi klasik. Teori ini menekankan pada pengaturan struktur formal dan pembagian tugas dalam suatu organisasi serta menempatkan manajemen sebagai pusat perhatian. Jadi, di dalam teori organisasi klasik, fokusnya pertama adalah pada struktur, kedua pembagian kerja, yang ketiga adalah pada birokrasi. Strukturnya misalnya strukturnya misalnya A, B, C. Oke. Si A melakukan apa, si B melakukan apa, C melakukan apa. Oke. Strukturnya apa? Si birokrasinya misalnya si A berhubungan dengan B, si B berhubungan dengan C dan lain sebagainya. Nah, yang termasuk ke dalam teori klasik, yang pertama adalah teori scientific management theory yang dikembangkan oleh Frederick Taylor. Yang kedua adalah teori manajemen klasik atau prinsip-prinsip organisasi yang dikembangkan oleh Henry Fayol. Dan yang ketiga adalah teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber. Yang kedua adalah teori neoklasik. Nah, teori ini menekankan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas organisasi melalui analisis kerja dan perancangan ulang pekerjaan, serta memberikan perhatian pada motivasi dan kepuasan karyawan. Nah, kalau yang di teori klasik itu penekanannya pada struktur, pada pembagian kerja, pada birokrasi. Nah, teori neoklasik ini dia mengembangkan hubungan antar manusianya, hubungan antar anggota organisasinya. Oke. Jadi kalau misalnya di teori klasik itu ya misalnya ya spesifikasinya apa si A ini, ya dia kerjakan itu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di teori neoklasik, dia tidak hanya menekankan itu, tetapi juga menekankan pada hubungan antar anggota organisasinya. Nah, maka yang termasuk ke dalam teori ini adalah pertama teori human relation, ya, atau human relation theory, teori hubungan antar manusia. Yang kedua adalah teori kerjasama, dan yang ketiga adalah matinya birokrasi. Oke, jadi ya inti inti ini ya hubungan antar manusianya, dan ya sebuah organisasi itu harusnya tidak terlalu birokratis banget, lebih fleksibel daripada teori klasik. Yang ketiga, teori modern. Teori ini menekankan pada kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah dan kompleks. Teori ini menyarankan bahwa organisasi harus mampu mengembangkan sistem yang fleksibel dan inovatif. Nah, teori ini menyadari bahwa sebuah organisasi tidak hanya mengandalkan struktur dan atau hubungan antar anggota organisasinya, tetapi organisasi itu berhubungan juga dengan lingkungan di luar organisasinya, sehingga organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di luar organisasi. Oke. Teori-teori yang termasuk ke dalam teori ini adalah teori kontingensi theory. Ia dikembangkan oleh Cass dan Kant. Nah, teori ini kira-kira seperti ini.
sebuah organisasi itu selalu berhubungan dengan pihak lain di luar organisasinya, maka, organisasi itu harus menjaga hubungan baik, oke. Dan ketika, sesuatu di luar organisasi berubah, ya organisasi harus beradaptasi dengan itu, oke. Kalau misalnya sebuah perusahaan atau jasa pelayanannya harus harus aware dengan perubahan yang ada di luar organisasi, misalnya terhadap perubahan konsumennya, apa yang diinginkan konsumen, atau bisa jadi juga hubungan dengan chain supply-nya, ya, dengan pemasok bahan bakunya. Itu juga harus dijaga dengan baik, ya, harus dipertimbangkan dengan baik. Yang kedua adalah serangan terhadap prinsipnya. Prinsip di sini, serangan terhadap prinsip itu adalah prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan di teori klasik dan teori neoklasik. Yang ketiga, teori yang teknologi, bahwa di organisasi itu harus memanfaatkan teknologi, oke, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Nah, teori ini dikembangkan oleh John Woodward. Yang terakhir adalah teori postmodern. Nah, teori ini menekankan pada pemikiran kritis terhadap teori organisasi yang ada. Yang ada itu berarti yang tiga yang disebut sebelumnya, ya. Teori ini menyarankan bahwa teori organisasi bukanlah gambaran objektif dari realitas. Bahwa organisasi harus mementingkan struktur, birokrasi, hubungan antar manusia, dan lain sebagainya, ya. Atau menjaga hubungan organisasi dengan lingkungan dan lain sebagainya. Tapi ada hal lain, oke, bahwa organisasi itu merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya, gender, kekuasaan, dan ideologi. Teori postmodern menekankan pada pentingnya keanekaragaman dan kompleksitas, serta menantang pandangan yang homogen tentang organisasi. Nah, di teori postmodern ini, okay, penekanannya adalah kesadaran bahwa organisasi itu bukan hanya sekedar masalah struktur, bukan hanya sekedar masalah hubungan antar manusia, bukan juga hanya sekedar hubungan organisasi dengan lingkungan. Tetapi ada arena politik, okay, yang saling bertarung di situ. Okay. Sehingga organisasi ini harus atau dipandang sebagai arena perebutan kekuasaan atau perebutan kontrol. Misalnya ini yang lagi ramai, ya. Misalnya ketika Donald Trump menjalankan atau menaikkan tarif impor bagi negara-negara luar Amerika yang ingin memasukkan barangnya ke Amerika. Gila-gilaan. Nah, kalau kita lihat dari luarnya, klaimnya adalah untuk memproteksi industri dalam negeri Amerika. Tapi dalam teori postmodern, membacanya adalah bahwa Trump ini kira-kira bisa jadi ingin menunjukkan dominasinya, menunjukkan kontrol terhadap negara-negara lain, agar negara-negara lain melakukan negosiasi yang tentunya pada ujung-ujungnya nanti, negosiasinya menguntungkan Amerika. Dan ini juga menunjukkan bahwa negara-negara yang pada akhirnya melakukan negosiasi dengan Amerika itu berada di bawah kontrol Amerika. Itu juga dinyatakan secara terbuka belakangan oleh Presiden Amerika bahwa negara-negara lain sekarang menjilat Donald Trump. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Trump itu adalah ingin menunjukkan
power, menunjukkan dominasi Amerika, oke, menunjukkan bahwa negara-negara lain itu masih berada di bawah kontrol Amerika. Oke. Teori yang masuk ke dalam teori ini adalah teori rasionalitas yang dikembangkan oleh Marx dan Simon dan arena politik. Secara ringkas, keempat teori itu, oke, kita uh, ringkaskan. Yang pertama, dari segi kerangka waktu, teori modern itu berkembang teori klasik itu berkembang tahun 1900-an sampai 1930. Sementara teori neoklasik 1930 sampai 1960. Teori modern 1960 sampai 1975 dan teori postmodern itu 1975 sampai sekarang. Perspektif sistemnya seperti apa? Klasik tertutup, neoklasik tertutup, modern terbuka, dan postmodern terbuka. Perspektif tujuannya, klasik rasional, neoklasik sosial, modern rasional, dan postmodern sosial. Tema utamanya adalah untuk klasik itu efisiensi mekanis, yang neoklasik orang dan hubungan antar manusianya, yang modern desain-desain kontingensinya, ya desain-desain hubungan dengan lingkungannya. Yang sedangkan postmodern adalah kekuasaan dan politik. Nah, klasifikasi teoritisnya kalau klasik itu tipe 1, neoklasik tipe 2, modern tipe 3, postmodern itu tipe 4. Nah, lalu mungkin akan muncul pertanyaan, apakah karena sekarang sudah di atas 1975, apakah tidak ada organisasi yang menerapkan sistem klasik dan lain sebagainya? Enggak, tetap ada ya. Kalau misalnya teman-teman amati, mungkin masih ada organisasi yang menerapkan sistem klasik. Jadi pembagian ini adalah pembagian secara umum yang berkembang ya, berkembang. Jadi ya rata-rata organisasi ya ada di fase 1975 atau fase postmodern. Adapun nanti ada organisasi yang masih menerapkan klasik, mungkin saja, oke, itu mungkin organisasi itu menganggap itu yang lebih memungkinkan untuk menjalankan organisasi. Demikian teman-temannya yang bisa kita diskusikan. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih.